Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang biografinya dulu ya. Biografi pengarang tafsir Jalalain. Kitab ini dikarang oleh dua imam yang agung, yakni Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Mahalli bernama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim bin Ahmad Al-Imam Al-Amma Jalaluddin Al-Mahalli, lahir pada tahun 791 Hijriah atau 1389 Masehi di Kairo, Mesir. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Mahalli yang dinisbatkan pada kampung kelahirannya. Lokasinya terletak di sebelah barat Kairo, tak jauh dari Sungai Nil. Sejak kecil, tanda-tanda kecerdasan sudah mencorong pada diri Al-Mahalli. Ia ulet menyerap aneka ilmu, misalnya tafsir, usul fikih, teologi fikih, nahwu, dan logika. Mayoritas ilmu tersebut dipelajari secara otodidak. Hanya sebagian kecil yang diserap dari ulama-ulama salaf pada masanya, seperti Al-Badri Muhammad bin Al-Qasri, Burhan Al-Bubaijuri, Al-Bukhari, dan Syamsuddin bin Al-Bisati. Al-Mahalli wafat pada awal tahun 864 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1455 Masehi. Sedangkan Suyuti bernama lengkap Abu Fadl Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad As-Suyuti Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab tahun 849 Hijriah dan ayahnya meninggal saat beliau berusia 5 tahun 7 bulan. Beliau sudah hafal Al-Quran di luar kepala pada usia 8 tahun dan mampu menghafal banyak hadis. Beliau juga mempunyai guru yang sangat banyak, di mana menurut perhitungan muridnya Ad-Dawli mencapai 51 orang. Demikian juga karangan beliau yang mencapai 500 karangan. Beliau meninggal pada malam Jumat 19 Jumadil Awal 911 Hijriah di rumahnya. Kemudian latar belakang penulisan riwayat hidup Syekh Al-Mahalli tak terdokumentasi secara terperinci. Hal ini disebabkan ia hidup pada masa kemunduran dunia Islam. Lagi pula ia tak memiliki banyak murid-murid, sehingga segala aktivitasnya tidak terekam secara jelas. Yang berkepribadian mulia dan hidup sangat pas-pasan. Untuk tidak dikatakan miskin, guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya ia bekerja sebagai pedagang. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengendurkan tekadnya untuk terus mengais ilmu. Tak mengherankan jika ia mempunyai banyak karangan, yang salah satunya adalah tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikenal sebagai nama tafsir Jalalain, tetapi belum sempurna. Kemudian As-Suyuti lah yang menyempurnakannya, proyek gurunya. Pada mula beliau tidak berminat menulis tafsir ini, tetapi demi memelihara diri dari apa yang telah disebutkan oleh firman-Nya, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Surat Al-Isra ayat 72. Maka dia menulis kitab ini. Kitab ini selesai ditulis pada hari Ahad, tanggal 10 Syawal 870 Hijriah. Penulisannya dimulai pada hari Rabu awal Ramadan dalam tahun yang sama. Kemudian konsep jadinya diselesaikan pada Rabu 8 Safar 871 Hijriah. Istilah bentuk penafsiran tidak dijumpai dalam kitab-kitab ulumul Al-Quran dan ilmu tafsir pada abad-abad yang silam, bahkan sampai periode modern sekalipun tidak ada ulama tafsir yang menggunakannya. Oleh karenanya tidak aneh bila dalam kitab-kitab klasik semisal Al-Burhan fi Ulumul Quran karangan Az-Zarkasi, Al-Itqan fi Ulumul Quran karangan Suyuti, dan lain tidak dijumpai
term tersebut. Namun menurut Nasruddin Baidan dapat disimpulkan bahwa penafsiran yang diterapkan oleh para mufassir sejak pada masa Nabi Muhammad SAW sampai dewasa ini dapat dikerucutkan menjadi dua macam, yakni tafsir bil ma'thur dan bil ra'i. Tafsir jalan merupakan tafsir yang menggunakan bentuk bil ra'i karena dalam menafsirkan ayat demi ayat menggunakan hasil pemikiran atau ijtihad para mufassir, meskipun tidak menafikan riwayat. Sebagian contoh ketika Al-Jalalain menafsirkan penggalan ayat la tatabul khabith, kemudian al-haram bit thayyib, al-halalu ayat ta'khudhuhu badalu kama yataf'alu min akhdil jadi. Di sini kelihatan dengan jelas bahwa ketika menafsirkan penggalan ayat tersebut, As-Suyuti murni menggunakan pemikiran tanpa menyebut riwayat jika dibandingkan dengan tafsir Al-Katsir. Berikut ini akan dijelaskan perbedaannya. Watabul khabitha bithayyib. Oleh Sufyan Tsauri an Abi Shalih, la taj'al birizqi al-haram qabla ayati ka rizqi halal. Di sini Ibnu Katsir menggunakan bentuk bil ma'thur. Beliau ketika menafsirkan penggalan ayat tersebut langsung merujuk riwayat dari Ats-Tsauri, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab dan lain-lain, sehingga seakan-akan beliau tidak punya pendapat sendiri tentang hal ini. Hal ini membedakan antara bentuk bil ma'thur dengan bil ra'i. Tafsir yang menggunakan bentuk bil ma'thur sangat tergantung dengan riwayat. Tafsir ini akan tetap ada selama riwayat masih ada. Berbeda dengan tafsir bil ra'i yang akan selalu berkembang dengan perkembangan zaman. Adapun mengenai metode yang digunakan, tafsir Al-Jalalain menggunakan metode ijma' global. Sebagaimana diungkapkan oleh As-Suyuti bahwa beliau menafsirkan sesuai dengan metode yang dipakai oleh Mahalli, yakni berangkat dari kaul yang kuat al-i'rab lafaz dibutuhkan saja perhatian terhadap qiraat yang berbeda dengan ungkapan yang simpel dan padat serta meninggalkan ungkapan-ungkapan bertele-tele. Tidak perlu. Mufassir yang menggunakan metode ini biasanya menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dengan bahasa populer dan mudah dimengerti. Ia akan menafsirkan Al-Quran secara sistematis dari awal hingga akhir. Di samping itu, penyajiannya diupayakan tidak terlalu jauh dari gaya usul bahasa Al-Quran, sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan masih tetap mendengar Al-Quran padahal yang didengarnya adalah tafsirnya. Berbeda dengan metode yang digunakan oleh Ibnu Katsir sebagai terlihat dalam contoh. Dari contoh tersebut, Ibnu Katsir menggunakan metode tahlil analisis. Perbedaannya terletak pada target yang dicapai. Jika yang diinginkan adalah hanya untuk mengetahui makna kosakata, tidak memerlukan uraian yang luas, maka cukup menggunakan metode ijmali seperti tafsir Jalalain. Tetapi jika target yang ingin dicapai adalah suatu penafsiran yang luas tetapi tidak menuntaskan pemahaman yang terkandung dalam ayat secara komprehensif, maka metode yang cocok adalah metode tahlili analisis. Sebagaimana tafsir Ibnu Katsir, corak penafsiran ialah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Jadi kata kuncinya adalah terletak pada dominan atau tidak sebuah pemikiran ide tersebut. Bila sebuah kitab tafsir mengandung banyak corak, minimal 3 corak, dan kesemuanya tidak ada yang dominan karena porsinya sama, maka inilah yang disebut corak umum. Adapun tafsir Jalalain karena uraiannya sangat singkat, padat, dan tidak tampak gagasan, ide-ide atau konsep-konsep yang menonjol dari mufassirnya, maka jelas sekali sulit untuk memberikan label pemikiran tertentu terhadap coraknya. Karena itu pemakaian corak umum baginya terasa sudah tepat karena memang begitulah yang dijumpai dalam tafsirnya yang diberikan dalam kitab tersebut.
itulah bahwa dalam tafsirnya tidak didominasi oleh pemikiran-pemikiran tertentu, melainkan penafsiran ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kandungan maknanya. Karakteristik kitab Tafsir Al-Jalalain terbagi menjadi dua juz. Yang pertama berisi tafsir surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra yang disusun oleh Jalaluddin As-Suyuti. Sedangkan juz kedua berisi tafsir surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas ditambah dengan surat Al-Fatihah yang disusun oleh Jalaluddin Al-Mahalli. Untuk mengetahui karakteristik tafsir ini perlu dipertimbangkan dengan tafsir lainnya yang coraknya sama. Berikut disuguhkan perbandingan dengan tafsir Marah Al-Labib karya An-Nawawi Al-Bantani dan juga tafsir Al-Baidawi karya Imam Baidawi. Salah satu yang ditampilkan dari ketiga contoh di atas itu ada masalah qiraat, contohnya wa mayukhadi'una illa anfusahum li'anna balaghahum rajahum ilaihim fayabtadihuna fid dunya bitla illa tanbiyahu ala ma yabtahu wa yu'aqibuna fil akhirah wa ma yash'uruna yalamuna anna khidahum li'annahum wal mukhadahuna min wahidika akibatil las wa dzikrillah wa tasina min qiraati wa ma yakhluuna. Salah satu sisi yang ditampilkan dari ketiga contoh di atas adalah masalah qiraat. Tetapi jika dilihat lebih lanjut, terjadi perbedaan dalam penyajiannya. Jika dibandingkan dengan kedua tafsir di bawahnya, pembahasan yang ada dalam tafsir lain lebih ringkas, bahwa cenderung sepintas lalu. Rupanya Suyuti tidak terjebak dalam pembicaraan yang bertele-tele, cukup hanya dengan menunjukkan adanya perbedaan qiraat. Sebagaimana yang disampaikan dalam mukadimahnya, dari sini dapat tafsir disimpulkan. Karakteristik tafsir Jalalain jika dibandingkan dengan tafsir lainnya bercorak sama adalah ungkapan yang simpel dan padat dengan gaya bahasa yang mudah. Tujuannya adalah agar dapat dicerna dengan mudah oleh para pembaca tafsir, hingga pantas kalau ada yang mengatakan bahwa antara Al-Quran dengan tafsirnya hampir sama. Bahkan menurut pengarang kitab Al-Kashfu Ad-Dunun adalah sebagian ulama Yaman yang mengatakan bahwa hitungan huruf Al-Quran dengan tafsirnya sampai surat Al-Muzammil adalah sama. Berbahasa surat Al-Mudaththir dan seterusnya, tafsirnya melebihi Al-Quran. Yang menarik dari kitab ini adalah penafsiran tafsir surat Al-Fatihah yang diletakkan paling akhir. Kedua mufassir juga tidak berbicara tentang bermasalah sebagaimana tafsir-tafsirnya. Tidak ada keterangan yang menyebutkan tentang alasan tidak ditafsirkannya basmalah. Nah, kemudian di sini surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alif Lam Mim. Di sini ada ininya dulu, Alif Lam Mim. Allahu a'lam bimuradi bidzalika. Nah, di sini ada permulaan. Alhamdulillah wa kufi mazida wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa junudihi hadas ma istadat ilaihi hajatur raqibina fi taklimat tafsir Al-Quran Al-Qadim. Al-Afu al-Imam al-Alama al-Muhaqqiq Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli asy-Syafi'i rahimahullah wa tatmimu fatahu wa huwa fi awal surat Al-Baqarah ila akhir surah bitimmatil min dzikri al-qiraatil mukhtalifati masyhurati ala wajhi latifin wa tabi'in wa khizin wa tarik tabtir bidakil aqin wa ghairi marjatin wa aribu mahallu qataballah wa rabbiti wallahu as'alu an nafa fid dunya wal ahsana al-jazaa fil akhirah. Ini di sini disingkatnya bahwa ini kitab tafsir yang sangat ringkas ya. Sangat ringkas dan untuk orang-orang yang belajar singkat terutama ya.
dan meninggalkan penjelasan yang sangat panjang. Kemudian suratul Baqarah, ya. Ada surat Baqarah madaniyatun mi'atani wasitun aw sab'un wa tamanuna ayatan. Ini adalah termasuk surat madaniyah. Mi'atani 200 wasitun sab'un wa tamanuna 287 atau 286 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah a'lamu bimuradihi bidzalika. Alif Lam Mim, Allah yang lebih mengetahui akan maksudnya. Dzalika ay hadzal kitabu alladzi yaqra'u Muhammadun la raiba syakka fihi annahu min indillahi wa jumlatun nafi khabarun mabdu'u dzalika wal isyaratu bihi litta'dzim. Kemudian hudan khabaru tsani ay hadi lil muttaqin as-sairin ya taqwa bimtisal awamir wa jinabin nawahi litiqaihim bidzalika an-nar. Nah, di sini kitab ini yakni yang dibaca oleh Muhammad SAW tidak ada keraguan atau kebimbangan padanya bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat negatif menjadi predikat dari subjek kitab ini, sedangkan kata-kata isyarat ini dipakai sebagai penghormatan, menjadi petunjuk sebagai predikat kedua. Artinya menjadi penuntut bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka. Nah, guys, cukupkan sekian dulu ya. Satu ayat 1 dan ayat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.